Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala wa waqtu adaiha min waqtil wujubi ila ghurubi syamsi yaumal fitr fayalzamul hurra al-madhkura ayu addiyaha qabla ghurubi syamsihi. Wa qala masalah zakat fitrah pembayaran, waktu pembayarannya adalah sejak waktu mulai diwajibkan terbenam matahari akhir Ramadan hingga terbenamnya matahari Idul Fitr. Maka bagi orang merdeka seperti di atas hendaklah membayarkan fitrahnya sebelum terbenam matahari Idul Fitr. Wa qala amman ay an kulli muslimin talzamu nafaqatuhu bi zawjiyatin aw milkin aw qarabatin hinal ghurub walau raj'iyatan aw hamilan ba'inan walau amatan fayalzamu fitratahuma kana faqatiha. Wa qala atas nama setiap muslim yang wajib menanggung nafkahnya lantaran sebagai istri, milik atau karabah dikala terbenam matahari akhir Ramadan, sekalipun sebagai istri tertalak raj'i. Jadi kita masih raj'i itu yang talak 1 talak 2 ya, atau istri tertalak bain, ini talak 3 dalam keadaan hamil. Sekalipun seorang maka fitrah mereka berdua tertalak raj'i bain hamil wajib ia tanggung sebagaimana juga nafkah mereka kalau istri itu dalam keadaan raj'i atau dalam keadaan hamil, walaupun talaknya talak 3 ya. Itu seorang suami itu wajib bayar fitrah bagi istrinya tersebut itu. Wa qala wa la tajibu an zawjatin nashizatin li suquti nafaqati anhu bal tajibu 'alaiha in kanat ghaniyatan. Zakat fitrah istri yang nusus, istri yang durhaka ya, tidak menjadi kewajiban suami karena hak nafkahnya atas suami menjadi gugur, tapi kewajiban fitrahnya menjadi tanggungan sendiri bila ia kaya. Tuh kaya, kalau dia susah tentu ada abangnya kah, adiknya kah, atau bapaknya sendiri, itu yang tanggungan ke situ kembalinya. Wala an hurratin ghaniyatin ghairi nashizatin tahta mu'sirin. Waqala zakat fitrah istri merdeka, bukan tidak budak maksudnya, kaya serta tidak sedang nusus, tidak menjadi tanggungan suaminya jika melarat. Nah, kewajiban fitrahnya tidak melimpah kepada suami. Fala talzamu alaihi lintifai yasarihi wala alaihi likamali taslimiha nafsaha lahu.
Wa qala zakat fitrah istri merdeka, tidak budak kaya serta tidak sedang nusus, tidak menjadi tanggungan suami jika melarat. Kewajiban fitrahnya tidak melimpah kepada suami karena ketidakmampuannya, pun pula tidak menjadi tanggungan dirinya sendiri karena kesempurnaan penyerahan dirinya kepada sang suami. Wa qala wala an waladin saghirin ghaniyin fatajibu min malihi. Ya. Fa in akhrajal abu anhu min malihi jana wa raja'a inna war ruju'a. Zakat fitrah anak kecil yang kaya tidak menjadi kewajiban sang ayah. Nah, ya mungkin ada duitnya banyak ya. Maka wajib diambilkan dari harta anak itu. Bila sang ayah membayarkan fitrahnya dari harta ayah sendiri juga boleh, ya. Dan boleh pula minta pembayaran kembali jika hal itu diniatkan waktu pembayaran fitrah. Nah, ini pembayaran fitrah kalau duit dibilang bayar. Tuh. Ya. Wa qala wa fitratu waladiz zina ala ummihi. Jadi zakat fitrah anak hasil zina menjadi kewajiban sang ibu, bukan sang bapak. Karena bapak entah siapa. Tuh. Zakat juga fitrah, ya. Wa qala wa an waladin kabirin qadin ala kasbin. Juga zakat fitrah anak yang sudah besar serta bisa bekerja tidak menjadi kewajiban sang ayah. Nah, ini kalau kamu sudah kerja dan hasil bayar dewe lagi. Ya. Wala tajibul fitratu an qinnin kafirin wala an murtaddin illa in adalil Islam. Kewajiban zakat fitrah tidak mengenai atas budak kafir dan juga orang murtad kecuali bila telah kembali masuk Islam. Wa talzamu ala zawji fitratu khadimati zawjati in kanat amatahu aw amataha wa akhdamaha iyyaha la mu'jaratan wa man sahibatha walau bi izni 'alal mu'tamadi. Wa qala adalah menjadi kewajiban suami pembayaran fitrah khadimahnya, pelayan wanita, pembantu ya, istri, bila khadimah itu juga adalah amat ya, amah itu hamba, bukan amat ya, milik suami atau milik istri yang diperintah menjadi pelayan istri. Tapi tidak jadi kewajibannya bila khadimah itu pembantu perempuan sebagai hamba tadi ya, buruh gajian. Ya, digaji kan langsung selesai urusan. Tidak pula fitrah orang wanita yang menemani istri sekalipun atas izin suami. Demikian pula menurut pendapat yang dipegangi alal mu'tamad, yang kuat hukumnya ya. Wa qala 'ala sayyidi fitratu amatihil muzawwajati li mu'sirin wa 'alal hurratil ghaniyatil muzawwajati li 'abdin la 'alaihi walau ghaniyan. Wa qala adalah menjadi kewajiban sang tuan pembayaran fitrah amahnya yang telah dikawinkan dengan lelaki melarat. Fitrah wanita merdeka kaya yang dikawinkan dengan budak adalah kewajibannya sendiri, bukan tanggungan budak itu sekalipun kaya. Karena nama budak dulu amah itu dia tidak punya apa-apa, tapi kewajiban atas tuannya. Walaupun dikawinkan karena
suaminya melarat, itu dia. Sebegitu masalah dahsyatnya tentang masalah zakat itu. Jadi jangan dipermainkan hal itu ya. Wa qala fil bahr walau ghaba zawju falizaujati iqtiradu nafaqatiha liddarurati la fitratiha li'annahu al-mutalabu wa kadza ba'duhu al-muhtaju. Dalam Bahar nama kitab ya. Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani ya, pengarangnya berkata, apabila sang suami sedang tidak ada, maka istri boleh berhutang biaya napakahnya karena di darurah emergensi, tapi tidak boleh berhutang biaya zakat fitrahnya. Tuh, kalau makan beda ya. Karena sang suamilah yang dibebani kewajibannya. Demikian itu diperbolehkan pula bagi orang tua keturunannya yang memerlukan pembiayaan dari yang sedang tidak ada tadi. Jadi kalau kamu musafir, istri kamu di kampung mana tuh kau bayarkan zakatnya. Jadi sudah dibayar fitrahnya gitu. Kan enak sekarang kan komunikasinya. Ya. Wa qala wa tajibul fitratu ala man marra amman dzukir in fadula an quti alan quti mumawwanin lahu talzamuhu mu'natuhu min nafsi wa ghairihi yawma 'idin wa lailatahu wa an malbasin wa maskanin wa khadimin yahtaju ilaiha huwa au mumawwanuhu wa an dainin al mu'tamad. Kewajiban pembayaran fitrah atas orang-orang di atas dan atas nama mereka yang telah tersebutkan kita baca tadi adalah bila harta zakat fitrah itu telah merupakan kelebihan dari makanan pokok untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ditanggung biaya hidupnya selama sehari semalam. Idul Fitri itu. Itu penting indah ada kemarin juga. Ada beberapa hal dia 3. Tempat tinggal dan pembantu yang kesemuanya diperlukan olehnya sendiri atau diperlukan oleh orang yang ditanggung biaya hidupnya. Juga kelebihan dari pembayaran hutangnya. Khilafan lil majmu'i ma yukhrijuhu fiha ail fitrati. Menurut pendapat yang dipegangi dan dalam hal ini berbeda dengan pendapat Al-Majmu', nama kitab karangan Imam Nawawi. Ya gitu nak santai ya. Wahia apa zakatul fitri sa'un wa arbatu amdadin wal muddu ritlun wa thuluthun wa qaddarahu jama'atun bi khubnatin bi kaffaini mu'tadilaini an kulli wahidin min ghalibi quti baladihi ay baladil muadda anhu. Besar zakat fitrah untuk satu orang adalah 1 sa'. Itu gantang Nabi. Makanan pokok yang lumrah pada daerah orang yang dizakat fitrahi. 1 sa' itu 4 mud. Jadi ya, 1 mud adalah 1/3 liter. Ya. Kalau 4 berapa berarti? Jadi kalau diliterkan situ ya. Dan menurut perkiraan seorang ulama adalah sepenuh cakupan 2 telapak tangan yang sedang. Itu satu mud begitu kan. Tengok nih, tengok gini tengok gitu. Ya tahu. Itu 1 mud. Jadi 4 ini itu zakat fit. Nah, itu hitungannya 2,4 kilo. Kalau diliterkan 3,1 liternya. Jelas nih, tap. Gitu penuh. Ya.
fala tujzi'u min ghairi ghalibi qutihi au quti muaddin au baladihi litashawwufin nufusi lidzalik. Maka belum cukuplah jika bukan makanan pokok yang lumrah di daerah orang yang difitrahi, dan juga makanan pokok pembayar fitrah bila lain daerah dengan yang difitrahi, atau makanan pokok daerah pembayar fitrah karena keseleraan nafsu mustahiqin orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah kepadanya. Jadi kalau kita tidak cocok gandum, orang tidak makan. Kata anak Arab itu bisa gandum, bisa beras, bentuk beras apapun silakan. Ya kalau di kita ini kan, kalau fitrah sagu yang makan siapa? Ya, jadi kita mau beras ya. Nah itu ya. Wa min samma wajaba sarfuha li fuqara'i baladi mu'adda anhu fa illam yu'raf ka'abiqin fa fi arahu min ikhraju halan wa minha annaha la tajibu illa idza 'ada wa fi qaulin la syai'a. Dari sini maka fitrah wajib dibagikan kepada orang-orang fakir di daerah orang-orang yang difitrahi. Kalau daerahnya tidak dikenal, misalnya karena orang itu minggat, nah tak ada di situ ya. Maka ada beberapa pendapat, antara lain berpendapat fitrah wajib dikeluarkan seketika. Pendapat lain mengatakan tidak wajib fitrah kecuali jika telah pulang kembali. Dan lain lagi berpendapat tidak wajib zakat fitrah. Ada 3 hal. Ya, bayar segera atau bayar nanti atau tak bayar sama sekali. Nah, tuh. Yang kau pilih mana? Mesti kau bayar yang 3 kau bayar. Tak bayar sama sekali. Nah, itulah kau. Ya. Kenapa dia mau tanya itu? Far'un la tujzi'u qimatun wala ma'ibun. Nah nih ya. Wa musawwisun wa mablulun ay illa in jaffa wa ada li salahiyatil iddikhari wal iqtiyati wal i'tibara liqtiyatihim al mablula illa in faqidu ghairahu bayajuz. Nah, dengar nih. Zakat fitrah belum cukup bila dikeluarkan dalam bentuk uang seharganya. Itu di Syafi'i. Nah, makanya kalau kita yang pakai duit itu namanya menurut Imam Abu Hanifah. Itu dikhilahi namanya, cari yang keluar. Caranya beli dulu berasnya. Ini kan orang biasa dapat, Pak barang berasnya itu 40.000, saya beli berasnya ya, dijual, diniatkan. Ya Allah, ini aku keluarkan zakat untuk fitrah diriku. Ah, serahkan nih Pak fitrahnya. Ngerti? Nah, itulah tadi masalah pakai beras pakai duit tadi. Ya. Di Syafi'i tidak boleh, itu mesti dengan duit itu sendiri, tidak boleh dengan qimah harganya itu. Maka enggak untung. Kalau kita paham sempit, payah. 10 paket tuh beras semua. Orang nerima besok nak beli kue, nak beli apa ya. Kalau 10 paket mungkin 2 paket berasnya, 8 paket kan duitnya eman kan? Ya, diganti. Jelas. Nah, itu tadi itulah jalan keluarnya. Maka sejak dulu sampai sekarang begitulah tadi. Ini ada orang kita bilang tidak sah. Kesiangan mas kau. Ya. Coba kalau beras berapa karung di rumah, bilang habis kan? Ya. Waqala zakat fitrah belum cukup bila dikeluarkan dalam bentuk uang seharganya barang yang cacat. Nah, ya. Kalau beras bulog itu cacat orang bilang. Beras siapa? Kalau raskin siapa? Nah, itu cacat namanya, tidak boleh buat fitrah. Ngerti tidak? Beras bulog dibilang kan? Itu bukan buat orang sugih kan?
Ya, itu beras cacat namanya kan? Ya. Makanya ada bulog ya istilahnya itu untuk memperingan orang-orang yang susah itu. Tidak boleh itu fitrah itu. Ya. Raskin tidak boleh. Ya. Ya, barang yang cacat, yang termakan bubuk. Nah, ada kan? Kadang-kadang sudah angkat tuh ada ulat-ulat kecil-kecil. Nah, ya. Tidak bisa. Atau yang basah. Nah, kebasahan kecuali bila telah kering kembali dan menjadi kuat disimpan serta patut dimakan. Nah, kebiasaan makan makanan pokok masih basah tidak bisa dipakai ukuran kecuali bila telah tidak diperoleh lain yang basah, maka bolehlah digunakan sebagai fitrah. Kita banyak macam-macam berasnya ya. Nah. Kenapa? Itu kan kita kemarin macam-macam, 3 macam gayanya ya. Berapa kemarin? 48 ya? 35 ya? 38, 48, 38 ya? Kemudian kemudian ujung tuh 28. Jauh betul bedanya. 20. Ya, kalau 48, 40, 35 masih enak tuh. Ya, kalau orang pilih yang bawah tuh deh. Nah, manusia ini gitu lokeknya sedang membersihkan diri, lokeknya bukan main kalau perlu gratis. Iya, setahun sekali aja begitu hitungan. Allahu Akbar. Wa haruma ta'khiruha an yaumi ay'il 'id bila 'udrin. Haram menunda zakat fitrah sampai melewati hari Idul Fitr. Fitri hari ini besoknya baru dia. Ya. Apa di situ? Apa? Kakaibati, ya. Pakai kap dua-duanya ya. Kap dengan kap ya. Rin. Ya. Wa haruma ta'khiru an yaumi ayil 'id bila udrin ka ghaibati malin au mustahiqin wa yajibu al-qada'u fawran li isyanih. Haram menunda zakat fitrah sampai melewati hari Idul Fitr bila tiada udzur melintang. Misalnya hartanya atau mustahiq sedang tidak ada, ia wajib mengqadha seketika itu juga karena kedurhakaannya. Karena beras banyak, orang tak ada, besok kasihkan. Jadi yang penting ya mengambilnya itu membagi-bagi apa namanya itu? Kalau bagi-bagikan beras itu apa namanya? Bahasa yang modernnya apa? Apa tuh bahasanya? Ya, kalau diperhatikan dikoordinir. Dibagi-bagi itu apa? Dikonsumsi makan. Didistribusikan. Iya. Ini bahasa Indonesia tidak lurus kau ini. Lagi-lagi bahasa Arab belepotan. Ya. Wa yajuzu ta'jiluha min awali Ramadan. Tengok. Jaiz mentakjil fitrah sejak awal Ramadan, boleh didulukan. Pas awal Ramadan bayarlah cepat. Nanti duit ada. Nanti aja lah ujung-ujung. Pas ujung tak ada. Ya lebih aman kan. Wa yusannu alla yuakhkhara an salatil 'id bal yukrahu dhalik. Naam, yusannu ta'khiruha lintidhari nahwi qaribin aw jarin.
ma lam taghrubis syamsu. Jaiz mentakjil fitrah. Nah, mempercepat. Beda takjil buka puasa lain. Ya, lain itu takjil juga kayak bagi takjil, beda. Lain masalahnya ya. Ini takjil, beda takjil ya. Kalau tak pakai ain itu taqaddam. Kata Allah, wa man ta'ajjala fi yaumai wa man ta'akhkhara. Jadi taqaddama, ta'ajjala, taqaddama ya. Jaiz mentakjil fitrah sejak awal Ramadan didahulukan. Sunnah jangan sampai menunda hingga selesai salat Idul Fitr. Bahkan penundaan di sini hukumnya makruh, dibenci ya. Tetapi sunnah menunda fitrah guna menanti kedatangan semacam karabah atau tetangga susah tunggu. Selama tidak melewati terbenamnya matahari Idul Fitr. Nah, tuh pas hari fitrah, Pak sebelum itu boleh tunggu ya. Sekarang bukan tunggu lagi dah. Zakat fitrah orang ngantri nang ambil. Ya. Kenapa? Ada yang mau tanya itu? Baca kalau ada yang tanya. Tidak ada. Hah? Izin bertanya Ustaz. Perempuan yang memakai hijab kadang tertusuk jarum pentul ke bagian kulit kepalanya saat memakai hijab, ataupun kadang tertusuk ke tangan jadi kulit jadi berdarah. Apakah darah yang tertusuk di kepala dan yang di jari tadi najis Ustaz? Ya. Jika najis apakah harus dibersihkan, sedangkan tidak tahu pakai bagian mana yang berdarah di bagian kulit kepala? Orang pakai hijab. Nah, itu kan bahasanya kan kadang jarum pentolnya itu kan kena jarum pentol bukan jarum kontol lainnya. Kau nih. Ya. Darah tertusuk, tidak banyak juga lah darahnya itu. Ya kan? Macam ibarat darah nyamuk. Ya kan? Itu beda. Nah, kalau hitungan darah itu yang terhitung najis, besarnya itu sebesar koin hemar, atau dulu ada uang koin 100 rupiah yang besar. Ada yang gambar apa namanya itu? Macam kipas angin, macam kipas itu. Ada 100 rupiah kita besar, ya. Ada tak? Pernah. Itu sebesar itu. Kalau dihitungkan darah itu dikumpul bulatan itu, lebih daripada itu namanya najis. Ya, kalau di sebelum itu namanya ma'fu. Mana tahu kan kamu motong ayam kan kena baju. Tengok dulu. Motong sapi nanti bersembur ke badan. Selesai lah kalau banyak betul. Tapi kalau sedikit mesti dihitung. Ya, itu saja. Ya. Kalau jalan pentol taklah. Ya. Nanti dah kau jalan pentol tuh. Ya, jangan tol ni kau ingat. Tidak apa-apa. Kadang ke tangan, kadang ke kepala, dalam masalah ya. Itu kalau terjadi juga kurang daripada ukuran ya koin hemar itu masih ma'fu namanya ya. Dimaafkan. Ya. Ada lagi. Faslun fi ada'iz zakah, ini tentang pembayaran zakat. Ya. Yajibu ada'uha 'aiz zakati wa in kana 'alaihi dainun mustaghraqun halun lillahi aw li adamiyyin fala yamtani'ud dainu wujubaz zakati fil adhar. Wajib membayarkan zakat sekalipun mempunyai tanggungan hutang kontan harus dibayar baik untuk Allah atau manusia. Maka yang lebih jelas hutang tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat. Aku ada hutang nih bilang, tak zakat tidak bisa karena hutang itu gawe kamu. Ya kan.
Wa qala fawran walau fi mali sabiyyin wa majnunin li hajatil mustahiqina ilaiha bitamakkunin minal adai. Kewajiban pembayarannya adalah dengan seketika sekalipun zakat harta anak kecil atau orang gila. Karena hajat mustahiqin terhadap zakat tersebut, orang yang berhak itu ya setelah ya tamakkun memungkinkan pembayarannya. Jadi kalau kita ada utang, zakat tidak lepas juga ya. Yang payah kadang pedagang, ini lain zakat fitrah, zakat harta. Dia punya dagangan 100 juta, hutangnya 200 juta, berarti 300 kan. Dia bilang belum kena Ustadz, maksudnya kalau aku bayarkan zakat, kalau aku bayarkan hutang habis. Aku bilang kamu ini nak cari hilang zakat ya. 100 juta punya kamu, 200 utang kamu. Berarti kalau digabung 300. Yang dapat untungnya siapa? Kan kamu. Tuh. Ya, akhir bulan itu yang harta 100 juta itu dengan untungnya berapa? Mungkin 25. 125 itu sudah dizakati. Dibilang tidak bayar Ustaz, kalau saya bayarkan habis hartaku itu. Nah itulah cari jalan keluar, nak tipu-tipu sama Allah. Itu orang kedai banyak yang model begitu itu, jualan di pasar. Kadang toko zakat antara sepermi ke pondok. Mana sah? Di antaranya peci, di antaranya kain, mana bisa dagang? Mesti antar duitnya itu. Enak dia ngitung-ngitung. Ini ada ustadznya pula yang boleh kan, tak apalah daripada tak bayar. Nah ini balak 7. Ya, ada kan begitu kan? Tuh, diambilnya kain-kain lama tuh, dihitungnya per meter berapa, dikasihkan ke pondok. Ini zakat. Jangan terima itu. Sekarang bukan jangan terima, kurang aja zakatnya itu. Bah. Beda dengan benda itu. Kalau padi, beras ya tak beda, emas beda, kurma beda. Tapi kalau barang dagangan tak boleh dagangannya itu. Ya, jelas. Jual bubur sama mah. Tapi bosnya bubur beda kan? Besar duitnya itu. Karena kurang keterangan, kurang pengajian, dan tidak diterangkan pula. Kuping pula tak mau sama sekali mengaji. Nah, tambahlah itu. Ya, kenapa? Fa in akhara athima wa dhamina in talifa ba'dahu. Naam. In akhara lintidhari qaribin aw jarin aw ahwaja aw aslaha lam ya'tham lakinnahu yudmanuhu in talifa kaman atlafahu aw khasura fi dab'i mutlafin anhu ka'an wada'ahu fi ghairi hirzihi ba'dal hauli wa qabla tamakkuni. Apabila menunda pembayarannya maka berdosa dan menanggung kerusakannya setelah terjadi tamakkun, ya, memungkinkan untuk membayarnya itu. Tapi jikalau menunda untuk menanti adanya karabah tetangga, orang yang lebih memerlukan atau yang lebih maslahat, maka tidaklah berdosa, tapi harus menanggung jika harta zakat itu rusak, sebagaimana orang yang merusakkannya atau sembarangan dalam menyimpan harta itu, seperti misalnya meletakkan di lain tempat simpanan semestinya. Nah, setelah cukup haul sebelum terjadi tamakkun. Jadi kalau kita nunggu-nunggu, kita yang tanggung. Sebagus secepatnya sajalah. Ya. Wa qala wa yahsulu at-tamakkunu bi huduri malin ghaibin sa'irin aw qarrin bi mahallin asra al-wusul ilaihi fa illam yahbur lam yalzamul ada'u min mahallin akhar wa in jawazna naqlaz zakati. Tamakkun yang memungkinkan untuk kita membayar zakat tadi terjadi
dengan telah beradanya harta bergerak yang tadinya tidak ada, atau telah beradanya harta tak bergerak yang ada di tempat yang sulit terjangkau. Kalau belum juga berada, tidaklah wajib membayarkan zakat dari tempat lain sekalipun kita membolehkan memindah zakat. Yang payah itu kalau orang utang sama kita, pas uang kita itu setahun, sedangkan kalau dikumpulkan dengan uang orang tua kita, kita yang kena bayar zakatnya. Itu masalah. Makanya hal tersebut itu besar masalahnya. Sudah kita minjami, kita pula bayar zakatnya. Orang kita minta uang itu jadi musuh. Kan utang tuh. Nah, orang enak aja berutang ujungnya. Maka timbul Bang 47 tuh gara-gara gitulah tuh. Jadi kalau tak mau bayar, akui itu harta siapa? Kalau harta saya, kalau saya mengaku mati mesti keluarkan. Kalau kau tak ngaku, nah sudahlah, biarkan. Itu tak balik lagi lah potongan. Ya, itu aja. Nah itulah tadi masalah. Ya, jadi orang bilang kalau sudah harta di tangan orang, jangan harap-harap lah. Ada? Banyak sedikit mirip-mirip lah. Kadang dia lewat-lewat tempat awak tak mau bayar juga. Nah, setiap kita kan jelas ada utang itu. Entah kapan bilang hati-hati. Tuh. Masalahnya ya. Gimana? Apalagi kalau kita waktu kuliah, waktu kita di madrasah, ya utang dengan mamang bakso. Nah, gembung kawan makan 10 bilang 2. Ayo. Hah? Ada tak tuh? Jengkol kawan sepiring habis. Hah? Woi. Nah, makan tekwan yang mangkuk encap ayam tuh, mangkuknya hilang, ayam tak ada, duit tak bayar, bawa balik. Nah, ada lah gawe itu. Kita mikir itu, ya. Ayo. Kalau orang tak bagus datangi waktu kuliah dulu di mana mamang itu. Dihadiahi, maaf saya mungkin ada minta halal, itu yang indah. Kalau kita mana lah? Utang-utang urusan lain, ini tak terasa juga lagi. Nah. Tahu? Banyak ada tuh. Makanya orang dulu yang pantas kalau beli gembung seumpama dibeli dulu 10 biji, 5 biji, dibayar dulu baru dia makan. Kalau kita tidak kan di kedai itu ngakak ketawa. Habis orang sepanci punya orang tuh bilang 5. Lupa, nah itu gawe haram tadi. Ya kan? Duduk di gahwah malam-malam kan, suka minum teh susu, kopi susu. Nah, itu yang suka teh telur macam-macam. Ujung hitung bingung gitu. Mana nih? Nah itu hati-hati. Umumnya kita gitu kan. Ya. Sudah kalau tambah kuah, tambah mie itu tak bayar. Ya. Ada tak istilah orang dulu nyanyi? Kopi susu kurang manis tambah gula. Ada tak? Nah. Ada istilah dulu. Ada orang kadang beli teh kosong, tahu teh kosong, tak bergula. Rupanya dia bawa agak gula di kantong. Ah itu grup kau lah tuh. Ya. Ya. Supaya jangan bayar. Ya. Teh kosong tu kan tak? Kalau TO teh manis ada. Nah, ada akal Abu Jahal di situ. Ya. Mana? Ada yang mau tanya tu? Allahu Akbar. Tengok ni ni orang nak pergi haji ni tu. Ke Kaabah kecil sana tu. Ya. Sampai hari Minggu nanti acaranya. Kenapa dia mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami mencari nafkah, tiba-tiba kita kena musibah meninggal dunia. Apakah itu disebut mati syahid? Seorang suami mencari nafkah, tiba-tiba meninggal dunia. Ngomong apa aku? Nah, apa nak lapor sama Israel dulu? Nanti dulu. Hebat betul kau. Orang Indonesia daripada hebatnya kenapa? Tuhan ditelepon nih. Ya tak? Betul tak? Minta duit sama Jibril, turun. Ada di HP itu. Nah, coba kau. Lain lah kalau mati syahid, beda. Pas jadi napakah turun, bismillah tabrak mobil semua mah. Itu beda. Ya, beda kan? Ya. Beda pas turun dari rumah tabrak budak tuh, itu lain. Ya, itu sengaja. Jadi syahid itu macam-macam ya. Ya, dia niat itu. Itulah untungnya seorang laki-laki cari nafkah malam pikir sampai petang, ya tertidur besok apa ya anak-anak ini. Nah, itu seperti sabilillah.
Ya, tengok tuh. Mencari duit tapi bulan Ramadan jual bubur mulai pagi sampai petang. Ya ilaha illallah. Ada tuh. Tambah dosa cuma ayam geprek jualan Ramadan saya. Ada tuh grupnya itu hantu belau dah. Biar dengar di siarannya. Ya, Ramadan jual. Nah, jualan apa geprek? Entah geprek apa geprek apa nama itu. Ramadan jualan saudara. Ya. Udahlah tuh. Ada masuk ke situ kan? Nah, itu sering masuk dia sama belaunya itu. Itu aja lah. Ya. Yang masuk kan pakai sepeda motor, aksi, pegawai, bukan orang capek dah. Enggak lah. Yang capek kan motor tuh. Dia cuma makan mah. Iman tak ada. Ya itu aja lah ya. Ada lagi tuh. Nah. Boleh. Kalau tadi yang terima kasih saya. Saya terimakan siap. Ya, jangan terlalu udah setahun, mungkin sebulan dulu silahkan, tapi kalau setahun beda. Sebulan duluan, boleh. Mendahulukan itu bagus, lebih hati-hati. Tapi dalam 1 bulan bedanya, yang setahun. Ya, tahun depan bertambah pula duitnya, nambah pula zakatnya. Gitu aja. Ya. Tuh, dengar dah tuh. Siap kan kalau terima? Siap, terima. Nah, ini cuma kupingnya dengar ya. Kenapa lagi? Ya Allah. Sama orang pergi ke Mekahnya. Duitnya 25.500.000. Jadi pelunasan 56 atau 53, ya kan? Itu dia bilang tak ada kena zakat, nanti aja nak berangkat. Berarti kalau 10 tahun dia daftar tak bayar-bayar. Ya tak? Mungkin kita 25.500 punya duit di situ, di rumah simpanan ada 20 juta, berarti 45 lebih kan? Itu bisa jelas membeli 26 emas 96 gram. Itu kalau itu dikenakan 2,5% udah. Dibilang Ustaz habis duitnya, yang bilang habis duit itu siapa? Kalau kau batalkan duit 100%. Kalau nak pergi meninggal tetap duit balik. Kau pergi haji meninggal di Mekah duit balik masih. Pergi haji itu. Kau sudah haji semua balik ke Indonesia, mati di pesawat, sebulan ke Batam belum dicap, tetap 100% duit balik. Lebih pula duitnya di pingkosnya itu. Di mana tak ada duit? Saya bilang habis. Udah itu. Tak mau keluarkan. Ini kalau nak 10 tahun nanti kalau sudah nak berangkat baru. Ya, kenapa itu orang? Ya. Boleh tak keluarkan tapi ngaku itu bukan hak kau. Itu aja. Ada orang suami istri nih. Daftar 55, 25 setengah, kan sudah sekian tahun. Aku bilang tuh bu kena tuh zakatnya kalau digabung sama bininya. Dak kata bapaknya, saya punya ini silakan. Tadi kamu kena kan 60 juta lah, berarti zakat 1,5 juta tuh tiap tahunnya, kedua 2,5%. Dibilang kan masing-masingnya usah, dibilang ibunya, tidak apa-apa, aku bilang masing-masing, tak mau bayar ya, supaya kan orang tuh kalau digabung tuh bayar, mau kalau pisahkan tak kena kan. Nah kalau dikit boleh bilang kau pisahkan, tapi kau juga pisah ranjang. Tidak lah Ustaz, dibilang, kau, tuh, baru dia goyang muridnya begini, tidak lah, dibilang, itu tadi. Ya, kata orang Malaysia nak tipu-tipu sama Tuhan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jangan. Ya, itu sifat musang namanya orang. Ya. Ya, itu aja lah. Nah, ada lagi. Tuh, yang di ujung kayaknya tuh. Yang kadang pergi haji nih kan. Puluhan tahun. Bilang boleh tak bayar? Jangan aku punya kau itu. Nah, ke orang haji itu istita'ah dah. Orang sanggup kan? Nah, yang kena sanggup itu kan orang yang sanggup, bukan tak sanggup. Ada lagi tuh.
Wa qala wa huduri mustahiqiha ay zakati aw ba'dihim fahuwa mutamakkinun bin nisbati li hissatihi hatta law talifa dhaminaha wa ma faraghin min muhimmin diniyyin aw dunyawiyyin ka aklin wa hammamin. Apa nih? Dan telah beradanya mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat atau telah berada sebagian di antara mereka, maka tamakkun memungkinkan untuk bayar zakat tadi di sini terjadi pada jumlah sesuai dengan bagian yang telah berada itu, hingga jika rusak karena belum diserahkan wajib menggantinya tuh. Jadi kita yang punya itu. Dan telah berakhirnya keperluan dini atau duniawi, seperti misalnya makan atau buang air, itu urusan tuh. Ya mau tak mau kan, ya buang air tuh makan tak ada di mana, makan tak buang-buang di mana. Nah itu lain bedanya. Jadi lebih itu mesti dikeluarkan hal itu. Nah kita kan pada umumnya orang awam kan tidak ada urusan itu deh. Sebanyak apapun duit tidak pernah dengar zakat, pernah dengar? Tidak ada. Ini masalah ya. Wa hululi dainin min naqdin aw ardi tijaratin. Tamakkun memungkinkan pembayaran zakat itu terjadi dengan telah datangnya masa pembayaran piutangnya, baik berupa emas, perak maupun harta perniagaan. Kalau emas perak, dengan emas peraknya itu tidak boleh dengan duitnya. Jadi kalau ibarat mau duit sekarang bayar sekarang, tidak boleh besok. Karena emas beredar terus, macam palas kalau tak asing. Pak ini bilang mak bagaimana emas mau dikerat dikit tak bisa kan? Berapa harganya langsung? Nah bayar duitnya langsung. Tidak bisa tunggu 1 jam 2 jam, tidak boleh. Karena dia ada jelas berubah terus itu harganya. Nah itu bedanya emas. Paham tak? Ya. Jadi tidak semudah itu punya banyak duit tadi, ya. Jadi ada hak orang di kita itu 2,5%. Ya, hakun lis-sa'ili wal mahrum kata Allah. Nah, ada waktu masih? Adzan. Oh masuk. Beritahu kode ya, masuk sudah ya. Manasik tuh sampai Senin Minggu nanti ya, sudah selesai sana ini mentianya. Saya nanti bisa Sabtu Minggu saya isi lagi seharian. Nah itu kalau kata ada ilmu gimana? Ada ilmunya, ada pulus sih. Apa yang betul? Iya, nuntutlah ilmu kapan bilang pun berguna untuk kita ya. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma zidna ilman bil salihin wa masid umurana sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya.